5 pemain andalan Persib Bandung dipanggil untuk membela tim nasional. Apa kata pelatih Bojan Hodak tentang prestasi membanggakan ini? Dan, kejutan apa lagi yang dibawa oleh bek tangguh Frans Putros? Simak selengkapnya. Subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan berita eksklusif dan analisis mendalam tentang Persib. Like video ini jika kamu bangga dengan mereka. Komen di bawah, sampaikan pesan atau harapanmu untuk para pemain ini. Share video ini ke teman-teman bobotoh lainnya agar kabar baik ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan jangan lupa, tonton video lengkapnya untuk mendapatkan insight eksklusif dari Bojan Hodak dan para pemain itu sendiri. Klik tautan di bawah ini. Gelombang kebanggaan menyapu skuad Persib Bandung. Dalam rentang waktu yang berdekatan, 5 pemain andalan mereka mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional masing-masing. Ini adalah sebuah pengakuan atas kualitas dan kerja keras yang ditunjukkan para pemain, sekaligus menjadi cerminan keberhasilan program kepelatihan di bawah Bojan Hodak. 4 pemain maung Bandung, Mark Klok, Beckham Putra Nugraha, Robi Darwis, dan Kakang Rudianto, dipanggil untuk membela timnas Indonesia, sementara bek tangguh Frans Putros mendapatkan kehormatan untuk memperkuat timnas Irak. Panggilan ini datang pada momen krusial, di mana timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi tantangan besar. Untuk tim senior, agenda utama adalah laga persahabatan FIFA A-Match sebagai persiapan penting menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Timnas U23 akan memulai perjuangan mereka di babak kualifikasi Piala Asia U23 2026, yang diselenggarakan di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemanggilan 4 pemain ini bukan hanya sekadar daftar nama, tetapi juga representasi dari berbagai tingkatan skuad Garuda. Klok dan Beckham akan bergabung dengan tim senior di bawah asuhan pelatih kepala Patrick Kluivert. Ini adalah panggilan pertama bagi Klok di era kepelatihan Kluivert, sebuah momen yang ia sambut dengan antusiasme besar. Di sisi lain, Kakang dan Robi yang merupakan tulang punggung tim muda Maung Bandung, kembali dipercaya untuk memperkuat timnas U23 di bawah arahan pelatih baru asal Belanda, Gerald van den Burg. Van den Burg, yang resmi ditunjuk oleh PSSI pada Januari 2025, memiliki rekam jejak mumpuni sebagai pelatih dan mantan pemain legendaris Belanda. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin, yang diakini PSSI akan membawa pendekatan baru dalam pembinaan pemain muda. Kehadiran Van den Burg menjadi angin segar bagi skuad Garuda Muda, yang diharapkan dapat menorehkan prestasi gemilang di turnamen mendatang. Di tengah kabar gembira dari skuad Merah Putih, Persib juga mendapat kabar baik dari Frans Putros. Panggilan dari Iraqi Football Association, IFA, menunjukkan bahwa talenta Putros juga diakui di tingkat internasional. Bek bernomor punggung 55 ini akan menjadi bagian dari timnas Irak yang akan berpartisipasi dalam turnamen Kings Cup di Thailand. Pemanggilan ini menjadi bukti nyata bahwa Persib tidak hanya memproduksi pemain berkualitas untuk Indonesia, tetapi juga untuk negara lain. Kondisi ini menempatkan Bojan Hodak dalam situasi yang unik. Di satu sisi, ia bangga melihat para pemainnya mendapat pengakuan internasional. Namun, di sisi lain, ia harus memutar otak untuk mengatur strategi tim selama 5 pemain kunci mereka absen. Meskipun begitu, dukungan penuh Hodak kepada para pemainnya menjadi prioritas. Ini baik untuk mereka, kata Hodak, menekankan pentingnya pengalaman di tingkat tim nasional bagi perkembangan karir pemain. Pengumuman pemanggilan ini juga datang di tengah periode yang menantang bagi Persib di Liga Domestik. Meskipun berhasil meraih kemenangan di laga pembuka, performa tim sempat menurun. Kualitas para pemain yang dipanggil timnas diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh tim untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Panggilan tim nasional selalu membawa emosi campur aduk. Ada kebanggaan, rasa syukur, dan juga tanggung jawab yang besar. Reaksi para pemain Persib yang dipanggil, serta dukungan dari pelatih dan rekan setim, menunjukkan betapa pentingnya momen ini bagi mereka. Bojan Hodak, pelatih kepala Persib, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia menyambut baik pemanggilan 4 pemainnya ke timnas Indonesia. Ia melihat pemanggilan ini bukan hanya sebagai prestasi individu, tetapi juga sebagai hasil dari kerjasama tim dan sistem kepelatihan yang efektif. Saya pikir, ini baik untuknya. Mark Klok dan Beckham keduanya dipanggil, dan saya pikir ini positif dan menginspirasi, kata Hodak. Hodak secara khusus menyoroti penampilan Mark Klok. Ia mengakui bahwa Klok telah menunjukkan performa yang berbeda dan lebih matang dalam beberapa pertandingan terakhir. Mark Klok bermain baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Dia bermain sedikit berbeda dari sebelumnya. Posisi yang berbeda, dan aku senang bahwa pada akhirnya dia dipanggil.
Artinya mereka mengakui permainannya yang baik, jelas Hoda. Panggilan ini menjadi semacam konfirmasi bahwa Klok telah menemukan kembali sentuhan terbaiknya, dan kepercayaan dari Patrick Kluivert menjadi motivasi ekstra baginya. Di sisi lain, Mark Klok sendiri tidak dapat menyembunyikan rasa antusiasmenya. Gelandang berusia 32 tahun ini merasa sangat bangga bisa kembali mengenakan seragam merah putih. Ia menganggap pemanggilan ini sebagai buah dari kerja kerasnya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saya sangat senang dan bangga dalam waktu yang sama. Ini adalah hasil kerja keras dalam beberapa bulan dan bahkan tahun lalu. Saya memiliki target untuk bisa bermain sebanyak mungkin, ujar Klok. Bagi Klok, kesempatan ini juga menjadi tantangan baru. Ia akan bergabung dengan skuad yang diisi banyak wajah baru di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Klok menyadari ia harus beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan kemampuannya. Mungkin pertama-tama menyatu dengan tim, karena semua pemain baru sekarang. Generasi lain dari waktu saya masih di sana sebelumnya. Saya harus belajar dari mereka, belajar dari coaching staff, katanya. Klok juga berharap bisa memberikan kontribusi lebih dari sekadar di lapangan, dengan berbagi pengalaman dan kepemimpinan yang ia miliki. Untuk para pemain muda, Robby Darwish dan Kakang Rudianto, panggilan ini adalah kelanjutan dari perjalanan mereka di timnas U23. Keduanya kembali dipercaya oleh pelatih baru, Gerald van den Burg, yang menunjukkan bahwa mereka adalah bagian penting dari rencana jangka panjang tim. Mereka akan bergabung dalam pemusatan latihan di Sidoarjo untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bagi Robby, ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Alhamdulillah. Pastinya saya harus bisa menjawab kepercayaan ini, memberikan yang terbaik selama persiapan, dan semoga bisa menjadi bagian dari tim dan meloloskan tim ke putaran final Piala Asia U23 2026. Kata Robby Darwish. Sementara itu, pemanggilan Frans Putros ke timnas Irak juga membawa kebanggaan tersendiri. Ini membuktikan bahwa Persib memiliki pemain dengan kualitas internasional. Meskipun Putros akan absen dari skuad Maung Bandung untuk sementara, kesempatan ini sangat berharga untuknya. Bergabung dengan timnas Irak dan berpartisipasi di Kings Cup akan memberikan pengalaman berharga yang dapat meningkatkan level permainannya. Gelombang antusiasme yang dibawa oleh pemanggilan tim nasional tidak hanya dirasakan oleh para pemain dan pelatih, tetapi juga oleh seluruh elemen klub Persib Bandung. 4 pemain andalan, Mark Klok, Beckham Putra Nugraha, Robby Darwish, dan Kakang Rudianto, kini siap untuk berkontribusi di panggung internasional. Keempatnya memiliki peran dan tugas yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan tim nasional masing-masing. Untuk tim nasional Indonesia senior, 2 gelandang Persib, Mark Klok dan Beckham Putra Nugraha, mendapat kepercayaan penuh dari pelatih kepala, Patrick Kluivert. Mereka dipanggil untuk 2 pertandingan persahabatan FIFA A match yang akan diselenggarakan di Surabaya pada awal September 2025. Jadwal pertandingan ini sangat strategis, berfungsi sebagai pemanasan krusial sebelum tim Garuda melanjutkan perjuangan mereka di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama akan digelar pada 5 September 2025, di mana Indonesia akan menghadapi Kuwait di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kuwait, yang dikenal memiliki gaya bermain cepat dan agresif, akan menjadi lawan yang ideal untuk menguji kekuatan pertahanan dan kreativitas lini tengah timnas Indonesia. Pertemuan ini diharapkan bisa menjadi ajang bagi Kluivert untuk menguji berbagai taktik dan formasi, termasuk peran yang akan diemban oleh Klok dan Beckham. Klok, dengan pengalamannya yang kaya, kemungkinan besar akan menjadi jangkar lini tengah, sementara Beckham, dengan kelincahan dan visinya, dapat menjadi motor serangan dari sektor sayap atau gelandang serang. 3 hari kemudian, pada 8 September 2025, di stadion yang sama, tim Garuda akan kembali bertanding melawan Lebanon. Lebanon memiliki fisik yang kuat dan disiplin taktik yang tinggi, yang akan memberikan ujian berbeda bagi skuad Kluivert. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga yang menguras energi, sehingga rotasi pemain mungkin akan dilakukan. Kehadiran Beckham dan Klok di skuad ini memberikan fleksibilitas bagi Kluivert, yang memiliki opsi lebih banyak di lini tengah. Bagi Mark Klok, pemanggilan ini adalah sebuah babak baru. Setelah sempat absen dari skuad timnas, Klok berhasil membuktikan diri di bawah asuhan Bojan Hoda. Performa stabilnya di liga domestik, ditambah dengan adaptasi yang baik di posisi baru, membuat dirinya kembali dilirik. Klok dikenal sebagai pemain yang tak kenal lelah, memiliki akurasi umpan yang tinggi, dan kemampuan mengatur tempo permainan. Kematangannya di lapangan sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan timnas senior yang kini diisi oleh banyak pemain muda.
Sementara itu, Beckham Putra Nugraha terus menunjukkan perkembangan pesatnya. Musim ini, ia telah menjadi salah satu pemain kunci di lini serang Persib. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan olah bolanya seringkali merepotkan pertahanan lawan. Beckham mewakili generasi baru talenta Indonesia yang siap bersinar di kancah internasional. Kesempatan bermain di level FIFA A-Match akan memberinya pengalaman berharga dan mengasah mentalitasnya sebagai pemain profesional. Di sisi lain, perjuangan untuk masa depan sepak bola Indonesia berada di pundak para pemain muda. Dua wonderkid Persib, Robby Darwish dan Kakang Rudianto, kembali dipercaya untuk memperkuat timnas U23. Keduanya akan menjalani pemusatan latihan, TC, dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo, yang merupakan bagian dari langkah awal menuju turnamen yang lebih besar. Timnas U23 kini berada di bawah kepemimpinan pelatih anyar asal Belanda, Gerald van den Burg. Van den Burg, seorang legenda Ajax dan timnas Belanda, membawa filosofi sepak bola total yang diakini dapat meningkatkan kualitas individu dan kolektif para pemain muda. Robby Darwish dan Kakang Rudianto akan menjadi bagian integral dari strategi Van den Burg. Robby, yang serba bisa dan memiliki energi tak terbatas, bisa bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek sayap. Kemampuannya dalam merebut bola dan mendistribusikan serangan dari lini kedua sangat dibutuhkan. Sedangkan Kakang Rudianto, bek tengah muda yang kokoh, diharapkan menjadi tembok pertahanan yang sulit ditembus. Postur tubuhnya yang ideal, duel udara yang kuat, dan kemampuan membaca permainan yang baik membuatnya menjadi salah satu bek muda paling menjanjikan di Indonesia. TC dan kualifikasi ini akan menjadi ajang pembuktian bagi keduanya, bahwa mereka layak menjadi andalan timnas U23. Jadwal timnas U23 di Sidoarjo akan dimulai dengan pemusatan latihan intensif. Selama periode ini, Van den Burg akan menanamkan taktik dan disiplin yang ketat, serta mengevaluasi setiap pemain. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 merupakan babak penting, di mana timnas Indonesia U23 harus bersaing dengan tim-tim dari Asia Tenggara dan Asia Timur untuk memperebutkan tiket ke putaran final. Kehadiran Robby dan Kakang diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan bagi Garuda Muda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Panggilan tim nasional selalu membawa emosi campur aduk. Ada kebanggaan, rasa syukur, dan juga tanggung jawab yang besar. Reaksi dari para pemain Persib yang dipanggil, serta dukungan dari pelatih dan rekan setim, menunjukkan betapa pentingnya momen ini bagi mereka. Bojan Hodak, pelatih kepala Persib, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia menyambut baik pemanggilan 4 pemainnya ke timnas Indonesia. Ia melihat pemanggilan ini bukan hanya sebagai prestasi individu, tetapi juga sebagai hasil dari kerjasama tim dan sistem kepelatihan yang efektif. Saya pikir, ini baik untuknya. Mark Klok dan Beckham keduanya dipanggil, dan saya pikir ini positif dan menginspirasi, kata Hodak. Ini membuktikan bahwa kerja keras mereka di lapangan diakui oleh federasi. Bagi kami, ini adalah pengakuan atas kualitas pemain kami. Hodak secara khusus menyoroti penampilan Mark Klok. Ia mengakui bahwa Klok telah menunjukkan performa yang berbeda dan lebih matang dalam beberapa pertandingan terakhir. Mark Klok bermain baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Dia bermain sedikit berbeda dari sebelumnya. Posisi yang berbeda, dan aku senang bahwa pada akhirnya dia dipanggil. Artinya mereka mengakui permainannya yang baik, jelas Hodak. Panggilan ini menjadi semacam konfirmasi bahwa Klok telah menemukan kembali sentuhan terbaiknya, dan kepercayaan dari Patrick Kluivert menjadi motivasi ekstra baginya. Hodak percaya bahwa pengalaman Klok akan sangat berharga bagi timnas senior. Di sisi lain, Mark Klok sendiri tidak dapat menyembunyikan rasa antusiasmenya. Gelandang berusia 32 tahun ini merasa sangat bangga bisa kembali mengenakan seragam merah putih. Ia menganggap pemanggilan ini sebagai buah dari kerja kerasnya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saya sangat senang dan bangga dalam waktu yang sama. Ini adalah hasil kerja keras dalam beberapa bulan dan bahkan tahun lalu. Saya memiliki target untuk bisa bermain sebanyak mungkin, ujar Klok. Bagi Klok, kesempatan ini juga menjadi tantangan baru. Ia akan bergabung dengan skuad yang diisi banyak wajah baru di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Klok menyadari ia harus beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan kemampuannya. Mungkin pertama-tama menyatu dengan tim, karena semua pemain baru sekarang. Generasi lain dari waktu saya masih di sana sebelumnya. Saya harus belajar dari mereka, belajar dari coaching staff, katanya. Klok juga berharap bisa memberikan kontribusi lebih dari sekadar di lapangan, dengan berbagi pengalaman dan kepemimpinan yang ia miliki.
Ketika sorotan publik terfokus pada 4 pemain Persib yang dipanggil timnas Indonesia, kabar gembira lain datang dari arah yang berbeda. Bek andalan Maung Bandung, Frans Diaputros, mendapatkan panggilan kehormatan untuk memperkuat tim nasional Irak. Pemanggilan ini bukan sekadar berita tambahan, melainkan sebuah pengakuan signifikan atas kualitas dan profesionalisme Putros di kancah sepak bola internasional. Pemanggilan Putros disampaikan secara resmi oleh Federasi Sepak Bola Irak, Iraqi Football Association (IFA), melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ENG, Mohamed Farhan Obaid, tertanggal 17 Agustus 2025. Surat tersebut secara eksplisit menyatakan niat IFA untuk memanggil Putros bergabung dengan pemusatan latihan dan turnamen internasional. Kami ingin memberitahukan bahwa Federasi Sepak Bola Irak telah memutuskan untuk memanggil pemain tim utama Anda, Frans Diaputros, untuk bergabung dengan pemusatan bersama tim nasional. Demikian isi surat yang diterima oleh manajemen Persib. Bagi Frans Putros, yang dikenal dengan ketenangan dan kedisiplinannya di lini belakang, panggilan ini menjadi pencapaian besar dalam karir profesionalnya. Lahir di Denmark, ia memiliki darah Irak dari orang tuanya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk membela tim nasional negara tersebut. Putros telah menjadi bagian integral dari pertahanan Persib. Kehadirannya di lapangan memberikan rasa aman bagi para penggemar. Kemampuannya dalam membaca permainan, tackle bersih, dan distribusi bola yang akurat menjadikannya salah satu bek asing terbaik di Liga 1. Pemanggilan ini menjadi bukti nyata bahwa bakatnya tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga diakui oleh tim nasional yang memiliki peringkat dan reputasi cukup baik di kancah Asia. Rencananya, Frans Putros akan bergabung dengan timnas Irak mulai 31 Agustus 2025 hingga 9 September 2025. Selama periode tersebut, ia tidak hanya akan menjalani pemusatan latihan, tetapi juga berpartisipasi dalam turnamen bergengsi, Kings Cup, yang akan diselenggarakan di Kanchanburi, Thailand. Kings Cup adalah turnamen persahabatan tahunan yang mengundang tim-tim kuat dari berbagai negara, sehingga partisipasi di dalamnya akan memberikan pengalaman bertanding yang berharga bagi Putros. Kehadiran Putros di timnas Irak akan memberikan opsi tambahan bagi pelatih Yesus Casas. Putros memiliki kemampuan bermain sebagai bek tengah maupun bek sayap kiri, yang memberikan fleksibilitas taktis. Pengalamannya bermain di liga-liga Eropa sebelum bergabung dengan Persib, serta adaptasinya yang cepat di sepak bola Asia, menjadikan ia aset berharga bagi skuad Singa Mesopotamia. Pemanggilan ini juga mencerminkan reputasi Persib Bandung yang semakin meningkat sebagai klub yang mampu menarik dan mengembangkan talenta-talenta berkualitas internasional. Tidak hanya fokus pada pemain lokal, Persib juga berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemain asing untuk berkembang. Keberhasilan Putros dipanggil timnasnya sendiri diharapkan dapat menjadi magnet bagi pemain-pemain asing berkualitas lainnya untuk bergabung dengan Maung Bandung di masa depan. Namun, pemanggilan Putros juga menghadirkan tantangan bagi pelatih Bojan Hoda. Selama periode absennya, Hoda harus mencari solusi untuk mengisi kekosongan di lini belakang Persib. Duet bek tengah yang sering ia andalkan adalah Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez. Namun Putros juga sering dimainkan di posisi bek sayap kiri. Absennya Putros akan menguji kedalaman skuad Persib, dan memberikan kesempatan bagi pemain lain, seperti Victor Igbonevo atau pemain muda lainnya, untuk menunjukkan kemampuan mereka. Secara keseluruhan, panggilan Frans Putros ke timnas Irak adalah berita yang sangat positif. Ini adalah validasi bahwa kerja kerasnya di Persib membuahkan hasil, dan juga menegaskan statusnya sebagai pemain kelas internasional. Bagi Persib, ini adalah kebanggaan yang tak ternilai, menunjukkan bahwa klub ini tidak hanya besar di dalam negeri, tetapi juga memiliki pengaruh yang menjangkau kancah sepak bola global. Panggilan 5 pemain andalan ke tim nasional masing-masing, meskipun menjadi sumber kebanggaan, juga menciptakan tantangan taktis yang signifikan bagi pelatih Bojan Hoda. Absennya Mark Klok, Beckham Putra, Robbie Darwish, Kakang Rudianto, dan Frans Putros selama jeda internasional menuntut Hoda untuk merancang ulang strategi tim dan memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk unjuk gigi. Pertama, mari kita tinjau dampak absennya Mark Klok dan Beckham Putra Nugraha. Keduanya merupakan pilar di lini tengah dan serangan Persib. Klok adalah seorang gelandang, box to box, yang mengatur tempo permainan, menjaga keseimbangan antara lini belakang dan depan, dan seringkali menjadi pencetak gol penting. Absennya Klok akan meninggalkan lubang besar di lini tengah yang harus diisi. Opsi yang mungkin akan diambil Hoda adalah menggeser Deddy Kusnandar ke peran yang lebih sentral atau memberikan kepercayaan penuh kepada Rian Kurnia atau Freds Butuan untuk mengisi posisi gelandang serang, memungkinkan Ciro Alves dan David da Silva untuk tetap beroperasi di lini depan. Sementara itu,
Absennya Beckham putra juga akan mengurangi kreativitas dan kecepatan di sektor sayap. Beckham memiliki kemampuan unik untuk menciptakan peluang dari situasi sulit dan seringkali menjadi pemecah kebuntuan. Untuk mengisi posisinya, Hoda mungkin akan memanfaatkan kecepatan dan kemampuan dribble Febri Haryadi atau memberikan menit bermain lebih banyak kepada Ezra Walian yang serba bisa. Pergeseran posisi ini akan menguji kedalaman skuad Persib dan fleksibilitas taktis mereka. Di lini belakang, absennya Frans Putros dan Kakang Rudianto juga menjadi perhatian serius. Putros adalah bek yang sangat konsisten, baik saat bermain sebagai bek tengah maupun bek sayap kiri. Pengalaman dan kematangannya sangat dibutuhkan di lini pertahanan. Untuk menggantikan Putros, Hoda kemungkinan akan mengandalkan veteran Victor Igbonevo yang memiliki pengalaman segudang, atau memberikan kesempatan kepada pemain muda yang selama ini menjadi cadangan. Absennya Kakang Rudianto, bek muda yang sedang berkembang pesat, juga akan mengurangi opsi Hoda di lini pertahanan. Meskipun Kakang lebih sering menjadi cadangan, kehadirannya memberikan kedalaman yang penting. Terakhir, absennya Robby Darwish juga patut diperhitungkan. Meskipun tidak selalu menjadi starter, Robby adalah pemain utility yang sangat berguna. Ia bisa bermain sebagai bek sayap kanan, gelandang bertahan, atau bahkan bek tengah. Energinya yang tak terbatas dan kemampuan merebut bola membuatnya menjadi aset berharga dari bangku cadangan. Absennya Robby akan mengurangi opsi Hoda untuk rotasi pemain di lini tengah dan belakang. Namun, Bojan Hoda dikenal sebagai pelatih yang cerdik dan mampu beradaptasi dengan situasi sulit. Ia akan memanfaatkan jeda internasional ini tidak hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai kesempatan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menguji pemain-pemain yang selama ini kurang mendapat menit bermain. Hoda dapat menggunakan jeda ini untuk mengevaluasi kembali strategi tim, mengasah kemampuan individu pemain, dan membangun chemistry baru. Hoda juga bisa menerapkan skema latihan khusus untuk para pemain yang tersisa, fokus pada kebugaran fisik dan pemahaman taktis. Pertandingan internal atau laga uji coba persahabatan melawan tim lokal dapat menjadi cara efektif untuk menjaga ritme permainan dan menguji formasi baru tanpa kehadiran para pemain kunci. Meskipun harus merelakan 5 pemain andalannya, manajemen Persib dan sang pelatih, Bojan Hoda, melihat situasi ini bukan sebagai kendala, melainkan sebagai sebuah kesempatan emas. Absennya para pilar utama selama jeda internasional menuntut Hoda untuk menguji kedalaman skuadnya, sebuah hal yang krusial untuk menghadapi jadwal kompetisi yang padat. Di lini tengah, absennya 2 pemain andalan yang dipanggil timnas senior meninggalkan celah yang cukup besar. Pelatih Hoda ditantang untuk menemukan kombinasi baru yang dapat mempertahankan dominasi dan kreativitas di lapangan. Opsi pertama adalah mengandalkan pemain yang selama ini menjadi pelapis. Pemain yang dikenal dengan stamina dan kemampuan bertahannya bisa mengisi peran sentral, memberikan keseimbangan di lini tengah. Sementara itu, untuk menciptakan serangan, Hoda bisa mengandalkan pemain lincah yang memiliki kemampuan dribble dan visi yang baik. Mereka bisa menjadi motor serangan dari lini kedua, mendukung 2 penyerang utama tim. Absennya 2 pemain muda yang dipanggil timnas U23 juga memberikan kesempatan bagi talenta-talenta lain. Di lini belakang, salah satu bek muda yang selama ini kurang mendapat kesempatan kini bisa unjuk gigi. Kualitasnya dalam duel udara dan kemampuan membaca permainan akan diuji. Sementara itu, di posisi serbaguna, pemain lain yang dikenal memiliki stamina tak terbatas dan fleksibilitas posisi kini punya kesempatan untuk membuktikan diri sebagai aset penting bagi tim. Pelatih Hoda dikenal sebagai ahli strategi yang mampu mengadaptasi taktiknya sesuai dengan situasi. Jeda internasional ini memberinya waktu untuk bereksperimen dengan formasi dan skema permainan baru. Mungkin ia akan mencoba formasi dengan 3 bek di belakang untuk memperkuat pertahanan, atau sebaliknya, menggunakan formasi menyerang yang lebih agresif dengan menumpuk pemain di lini depan. Sesi latihan yang lebih intensif akan difokuskan pada pemahaman taktis dan kekompakan tim, memastikan bahwa semua pemain, baik yang reguler maupun yang jarang bermain, memiliki pemahaman yang sama tentang filosofi permainan tim. Dampak positif dari situasi ini tidak hanya terbatas pada taktik. Ini juga menjadi ajang pembuktian mental bagi para pemain yang tersisa. Mereka dituntut untuk mengambil tanggung jawab lebih besar, mengisi kekosongan yang ditinggalkan para senior, dan menunjukkan bahwa mereka juga layak mendapat kepercayaan penuh. Semangat kompetisi internal ini diharapkan dapat meningkatkan performa seluruh tim secara keseluruhan. Untuk menjaga ritme pertandingan, kemungkinan besar Hoda akan menjadwalkan laga uji coba persahabatan melawan tim lokal atau tim dari divisi bawah. Pertandingan seperti ini sangat penting untuk menguji formasi baru, menjaga kebugaran para pemain,
dan memberikan menit bermain yang berharga bagi mereka yang selama ini hanya duduk di bangku cadangan. Hasil dari laga uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Hoda sebelum tim kembali ke kompetisi domestik. Pada akhirnya, meskipun absennya 5 pemain kunci ini menimbulkan tantangan, ini juga merupakan cerminan dari kekuatan dan kedalaman skuad Persib. Dengan program pelatihan yang solid dan kepemimpinan yang tegas dari pelatih, tim ini diyakini mampu melewati masa sulit ini dan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Pemanggilan 5 pemain ke tim nasional masing-masing tidak hanya disambut dengan bangga oleh klub, tetapi juga oleh para pendukung setia Persib. Dukungan penuh mengalir dari berbagai pihak, menegaskan bahwa prestasi individu para pemain adalah kebanggaan kolektif. Secara resmi, manajemen Persib Bandung menyampaikan dukungannya melalui pernyataan pers. Kami sangat bangga dengan panggilan ini. Ini adalah bukti bahwa kerja keras seluruh tim, dari pemain hingga staf pelatih, membuahkan hasil, ujar perwakilan manajemen. Kami mendoakan yang terbaik untuk para pemain kami, baik yang akan berjuang untuk timnas Indonesia maupun yang akan membela Irak. Semoga mereka bisa memberikan kontribusi maksimal dan kembali ke klub dengan pengalaman yang lebih berharga. Pernyataan ini menunjukkan komitmen klub untuk mendukung perkembangan karir internasional para pemainnya. Antusiasme juga terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh para pemain yang dipanggil. Salah satu pemain senior yang dipanggil timnas Indonesia mengungkapkan kebahagiaannya. Saya sangat senang dan bangga. Ini adalah hasil dari kerja keras saya selama ini, katanya. Saya merasa terhormat bisa kembali menjadi bagian dari tim nasional dan berjuang bersama untuk negara. Saya berharap bisa memberikan yang terbaik dan membantu tim meraih hasil positif. Pemain muda yang dipanggil timnas U23 juga tidak kalah gembira. Mereka melihat pemanggilan ini sebagai kesempatan emas untuk belajar dan berkembang. Saya sangat bersyukur atas kepercayaan ini, ujar salah satu pemain muda. Ini adalah impian setiap pemain untuk bisa membela negara. Saya akan bekerja keras dan memanfaatkan setiap menit latihan untuk bisa menjadi pemain yang lebih baik. Di media sosial, tagar Proud of Persib Players dan sejenisnya membanjiri lini massa. Para pendukung Persib, yang dikenal sangat fanatik, memberikan dukungan moral tak terbatas. Mereka mengirimkan pesan-pesan motivasi, mendoakan keberhasilan para pemain, dan mengekspresikan kebanggaan mereka. Respons positif dari fans ini menunjukkan betapa dalamnya ikatan antara klub, pemain, dan pendukung. Secara keseluruhan, pemanggilan ini adalah momen yang memperkuat rasa kebanggaan seluruh keluarga besar Persib Bandung. Ini adalah bukti bahwa Persib tidak hanya memiliki skuad yang kompetitif di liga domestik, tetapi juga mampu menghasilkan talenta-talenta yang diakui di level internasional. Meskipun ada tantangan taktis yang harus dihadapi pelatih, dukungan penuh dari manajemen dan fans menjadi modal berharga bagi tim untuk terus berjuang. Keberhasilan para pemain di timnas diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi seluruh tim untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di sisa musim ini. Pemanggilan 5 pemain Persib Bandung ke tim nasional masing-masing bukan hanya sekadar prestasi sesaat, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang akan menguntungkan klub. Manajemen dan jajaran pelatih di bawah arahan Bojan Hoda menyadari betul bahwa pengalaman yang didapat para pemain di kancah internasional akan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Pengalaman bermain melawan tim-tim terbaik di level internasional akan mengasah kemampuan teknis, taktis, dan mental para pemain. Mereka akan terbiasa menghadapi tekanan tinggi, bermain di bawah sorotan media, dan berhadapan dengan lawan-lawan yang memiliki gaya permainan berbeda. Pengetahuan dan keterampilan baru ini akan mereka bawa kembali ke Persib, yang pada akhirnya akan meningkatkan level kompetisi di dalam tim dan mendorong performa seluruh skuad. Absennya para pemain kunci juga memberikan peluang emas bagi para pemain pelapis. Mereka kini memiliki kesempatan untuk membuktikan diri dan menunjukkan kepada pelatih bahwa mereka layak mendapat menit bermain yang lebih banyak. Persaingan sehat di antara para pemain ini akan meningkatkan motivasi dan etos kerja, yang sangat penting untuk mencapai target tim di sisa musim ini. Pelatih Hoda dapat menggunakan periode ini untuk mengidentifikasi talenta tersembunyi dan membangun kedalaman skuad yang lebih kuat. Lebih dari itu, keberhasilan para pemain Persib menembus tim nasional menjadi daya tarik tersendiri bagi calon pemain baru. Klub yang mampu menghasilkan talenta berkualitas internasional akan selalu menjadi destinasi yang menarik bagi pemain-pemain muda berbakat, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini akan memperkuat reputasi Persib sebagai klub papan atas di Indonesia dan membuka pintu bagi kemitraan internasional. Secara finansial, keberhasilan ini juga dapat memberikan dampak positif. Kenaikan nilai pasar pemain yang dipanggil tim nasional dapat menjadi aset berharga bagi klub di masa depan.
Meskipun Persib tidak berencana menjual pemain-pemain andalannya, memiliki pemain dengan nilai pasar tinggi adalah indikator kesehatan finansial dan kekuatan klub. Singkatnya, pemanggilan ini adalah investasi jangka panjang yang akan membuahkan hasil di masa depan. Persib tidak hanya membangun tim untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan, dengan menempatkan para pemainnya di panggung internasional yang akan membantu mereka berkembang menjadi pemain yang lebih baik dan lebih lengkap. Pada akhirnya, kisah pemanggilan 5 pemain Persib ke tim nasional adalah narasi tentang kebanggaan kolektif. Ini adalah momen yang menyatukan seluruh elemen klub, manajemen, pelatih, pemain, dan supporter. Dukungan yang diberikan kepada para pemain menunjukkan solidaritas yang kuat, dan ini menjadi modal penting bagi Persib untuk menghadapi tantangan di masa depan. Manajemen klub telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung karir internasional para pemain. Pelatih Bojan Hodak telah membuktikan kemampuannya dalam mengembangkan talenta, sementara para pemain sendiri telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa. Semua pihak telah berperan dalam mencapai prestasi ini. Di sisi lain, para pendukung setia, yang dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di Indonesia, memainkan peran vital dalam memberikan motivasi. Dukungan mereka di media sosial dan di luar lapangan menciptakan atmosfer positif yang mendorong para pemain untuk memberikan yang terbaik. Meskipun harus melewati masa-masa tanpa kehadiran 5 pemain kunci, Persib Bandung siap menghadapi tantangan ini. Mereka akan mengandalkan kedalaman skuad, strategi cerdas dari pelatih, dan semangat juang yang tak pernah padam. Pengalaman yang didapat para pemain di timnas diharapkan akan menjadi katalisator bagi tim untuk mencapai target yang lebih tinggi di sisa musim kompetisi. Sebagai penutup, pemanggilan 5 pemain ini adalah bukti nyata bahwa Persib Bandung adalah klub besar yang tidak hanya berambisi untuk menjadi juara di dalam negeri, tetapi juga memiliki visi untuk berkontribusi pada kemajuan sepak bola di tingkat internasional. Ini adalah kisah tentang kerja keras yang diakui, bakat yang bersinar, dan kebanggaan yang dibagikan oleh seluruh keluarga besar Persib.